Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rabia dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian kelas 2G. Kali ini saya akan mempresentasi dengan membawakan judul yaitu Integrasi Nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa negara Republik Indonesia. Pengertian integrasi nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Istilah integrasi masih sering disamakan dengan istilah pembaruan atau asimilasi, padahal kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Integrasi diartikan dengan integrasi kebudayaan, integrasi sosial dan pluralisme sosial, sementara pembaruan dapat berarti penyesuaian antara dua atau lebih kebudayaan mengenai beberapa unsur kebudayaan. Sedangkan integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keseraian dan keselarasan secara nasional. Mengacu pada penjelasan kedua istilah di atas, maka integrasi nasional identik dengan integrasi bangsa yang mempunyai pengertian suatu proses penyatuan atau pembaruan berbagai aspek sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Myron Weiner dan Juhardi 2014 memberikan 5 definisi mengenai integrasi, yaitu 1. Integrasi menunjuk pada suatu penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu wilayah dan proses pembentukan identitas nasional. Membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang lebih sempit. Integrasi menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotaan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Ketiga, integrasi menunjuk pada masalah menghubungkan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Selanjutnya nomor keempat. Itu integrasi menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Berikutnya yang kelima, itu integrasi menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Berdasarkan definisi di atas, dapat dinyatakan bahwa integrasi merupakan proses penyatuan dengan menghubungkan berbagai kelompok budaya dan sosial yang beragam dalam satu wilayah, kemudian dibentuk suatu wewenang kekuasaan nasional pusat yang kemudian bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang lebih sempit. Selanjutnya B, yaitu pengembangan integrasi di Indonesia. Ada 5 pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara, yaitu 1. Adanya ancaman dari luar dari menciptakan integrasi masyarakat. Contohnya itu ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia lagi, maka masyarakat Indonesia bersatu untuk melawannya.
Kedua, gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Contohnya, Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Gaya politik kepemimpinan dapat dipakai untuk mengembangkan integrasi bangsanya. Ketiga yaitu kekuatan lembaga politik. Misalnya, birokrasi juga dapat menjadi sarana mempersatukan masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Selanjutnya yang keempat itu ideologi nasional, merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Jika suatu masyarakat meskipun beda-beda tetapi menerima satu ideologi yang sama, maka memungkinkan masyarakat tersebut bersatu. Selanjutnya nomor terakhir yaitu nomor 5, kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun, jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan atau kesimpangan. Yaitu C, tantangan dalam membangun integrasi. Adapun tantangannya dalam membangun integrasi yaitu dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekuatan penyebab kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Selanjutnya bagian D yaitu pentingnya integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan hak merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi negara merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Maka dari itu, integrasi nasional sangat penting untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, dan oleh karena itu perlu senantiasa diupayakan karena kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan juga dalam membangun kejayaan nasional, bahwa dapat membangun kejayaan nasional bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Selanjutnya bagian terakhir yaitu bagian E, dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional di Indonesia sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasar 5 jenis integrasi sebagai berikut, yaitu bagian A, integrasi bangsa. Tanggal 15 Agustus 2015 melalui MOU di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka atau bisa disebut dengan GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus
disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005. Bagian B itu integrasi wilayah. Melalui deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengemukakan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Selanjutnya bagian C yaitu integrasi nilai. Nilai apa yang bagi Indonesia merupakan nilai integrasi? Jawaban Pancasila mengambil pengembangan Pancasila sebagai nilai integrasi terus-menerus dilakukan, misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik dengan secara kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Saat ini melalui kurikulum 2013 terdapat mata pelajaran PPKN. Selanjutnya itu bagian D. Bagian D itu integrasi elit. Masa dinamika integrasi elit ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyat melalui berbagai kegiatan. Misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Selanjutnya bagian E, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integrasi dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintah, termasuk birokrasi dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara baik. Cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.